membuka Bengkulu ini, bagaimana kita jadikan Bengkulu ini bisa jadi seperti kota-kota besar. Gitu. Ya baik, terima kasih Pak Ali Mungkin kita sama-sama Ibrahim. bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu semangat sekali Pak Ali Ibrahim ini. Ya, saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kita sebelum menjawab ini apa yang disampaikan oleh Pak Ali Ibrahim tadi, Pak Soni ini perlu dijawab juga dari Tanah Pata mengenai bagaimana ini kita mengganti pemimpin kalau sudah tidak dipercaya ini, Pak. Ya, memang mengganti pemimpin di tengah jalan itu kan tidak seperti membalikkan telapak tangan gitu kan. Cuman paling tidak bahwa ukuran itu kan pada satu pemilu. Jadi sebenarnya pada pemilu itu kan sebenarnya suatu kesempatan untuk bagaimana kita memilih pemimpin kita yang sesuai dengan aspirasi kita dan seterusnya. Nah kalau sudah kelewat ya sulit memang. Hanya ada satu yang bisa dilakukan adalah kan karena terkena kasus hukum dan sebagainya. Tetapi kembali lagi bahwa hukum itu kan bukti dan saksi. Saksi dan sebagainya sudah diintervensi. Saya katakan tadi dominasi dari eksekutif, sehingga hukum itu kan bisa ditarik ulur, tebang pilih begitu kan. Sehingga kalau ada orang mencuri tadi yang Bapak katakan mencuri CD, mencuri ayam, mencuri kakao, mencari ini cepat diadili dan segalanya. Sementara yang korupsi sekian triliunan dan sebagainya ataupun kasus proyek sekian miliaran tidak segera, ya itu tidak lain bahwa terjadi konspirasi antara eksekutif dan yudikatif. Ya itu yang akhirnya jadi nggak percaya. Gimana? Ya nunggu nanti habis masa periodenya, kalau memang hukum itu belum bergulir, ya jangan dipilih. Cuman ya tadi jangan sampai juga saat ini ngomong nggak memilih tapi pragmatis nanti hari-hanya karena terlibat, karena dapat ya udah. Ya baik. Waktu kita tinggal sedikit lagi nih Pak. Saya minta tanggapan mengenai Pak Ali Ibrahim tadi Pak mengenai undang-undang otonomi yang katanya perlu diganti, kemudian keempat dan sebagainya tadi Pak. Ya sebetulnya di dalam undang-undang otonomi daerah sebenarnya kan ada dua. Yang pertama adalah pemekaran daerah, yang kedua penggabungan. Dan tujuan dari otonomi daerah supaya ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya daerah supaya ada kebebasan mengolah sendiri keuangannya, potensi daerahnya untuk dirinya, gitu kan. Di samping ada kontribusi kepada pusat. Cuman yang terjadi di Provinsi Bengkulu itu tidak pernah ada yang namanya penggabungan wilayah. Yang ada hanya mekar. Mekar itu kan hanya bagi-bagi kekuasaan. Akhirnya membentuk ini. Memang tahap pertama bisa kita menjolok dana APBN dari pusat atau dana yang lain itu masih mungkin gitu. Tapi dalam kurun waktu yang beberapa saat apakah dia bisa hidup kan gitu. Nah, yang penggabungan ini yang nggak pernah dilakukan. Penggabungan itu ya daerah tertentu yang merasa memang kurang mampu kita gabungkan sehingga lebih efisien, lebih efektif, kemudian rakyat juga sejahtera. Nah, tapi kalau begini kan dampaknya kepada pemerintahan daerah kan nggak ada lokak baru, nggak ada dinas-dinas, kepala dinas dan sebagainya yang bisa dikembangkan. Nah inilah, jadi otonomi daerah itu perlu direvisi yang menurut kata Bapak tadi, ya barangkali ya bukan hanya direvisi, tapi memang kesadaran daerah untuk memahami otonomi daerah itu. Otonomi daerah. Baik Pak Sugeng, saya ke Pak Samsul Rizal. Pak Sugeng mungkin ada tanggapan terkait dengan otonomi dan wawasan kebangsaan yang katanya memang sudah kurang dari para pejabat kita. Ini bagaimana Pak? Saya pikir ya, ini harus kita akui. Saya di berbagai forum terus saja terlepas dari baik kita menilai pemerintahan Presiden Soeharto waktu itu dengan plus minusnya lah ininya. Nah salah satu apa yang dilakukan oleh pemerintah Gus Dur waktu itu adalah membubarkan yang namanya BP7 waktu itu, dan lembaga ini adalah melakukan pendidikan politik terhadap warga negaranya tentang filosofi negaranya. Malah saya ingin BP7 itu bukan dibubarkan tetapi dibenahi dan diperkuat. Lembaga ini menjadi gudang pemikirnya tentang bagaimana kita mengimplementasikan ideologi negara kita Pancasila ini diterjemahkan betul ke dalam berbagai sistem, ya sistem ekonomi, sistem sosial kita, sistem politik kita, sistem hukum kita, sehingga ideologi ini tidak ngambang di awang-awang. Nah para pendiri negeri ini sudah mempersembahkan ideologi itu. Nah ini masyarakat kita lama-lama kalau tidak dididik itu kan lupa ininya. Dan potensi untuk terjadi disintegrasi berdasarkan pengalaman sejarah kita melalui proses otonomi yang seperti ini sebenarnya amat-amat terbuka kalau kita mau menyadari itu. Kita lihatlah beberapa misalnya bagaimana apa yang terjadi di Makassar. Potensi wilayah ini, temperamen masyarakatnya amat percaya diri dengan ke Sumatera Sulawesiannya gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kalau tidak bisa dipahami, tidak bisa diakomodir oleh pemerintah pusat berpeluang. Papua ini saya lihat itu pemerintah pusat lamban sekali untuk menanganinya.
belum lagi soal Aceh atau barangkali Riau juga punya potensi yang seperti itu. Nah, oleh karena itu saya pikir salah satu di antara banyak hal yang harus dilakukan, salah satu di antaranya adalah bagaimana bangsa ini sadar bahwa kita adalah frame negara kesatuan Republik Indonesia. Di masa Belanda, kenapa kita 350 tahun dijajah? Padahal berapa orang sih Belanda di Republik ini? Kenapa? Kita tidak bersatu. Antara Jawa dengan Jawa itu tidak bersatu, antara berbagai suku di daerah ini tidak bersatu. Tapi begitu dipersatukan oleh para pendiri Republik ini semestinya tanggung jawab kita semua sekarang ini untuk senantiasa memelihara ini. Dan salah satu di antaranya wawasan kebangsaan. Bangga kita sebagai warga negara Indonesia, senang kita negara ini maju. Tapi kalau para penyelenggara negara ini semakin tidak bisa dipercaya, orang di daerah kan bisa berpikir. Nah, lalu cara apa yang dilakukan? Salah satu di antaranya, jangan-jangan ada yang berpikir bagaimana keluar dari Republik ini. Pening kita lihat pemerintah pusat ini sibuk dengan urusan ini sendiri, tidak bisa menangani. Baik, waktu kita sudah hampir habis, Pak Samsul Rizal. Mungkin poin yang bisa ditarik dari pembicaraan kita sore hari ini, Pak. Silakan. Iya, jadi saya pikir itu. Saya berharap banyak terus saja kepada penyelenggara negara kita, termasuk penyelenggara pemerintahan di daerah, pejabat-pejabat publik di daerah. Cobalah kreatif, satu. Jangan hanya mengharapkan dana dari Jakarta. Pada saatnya daerah itu mensubsidi pusat. Kan itu mesti, bukan hanya menerima duit dari pusat. Kita punya potensi untuk itu, daerah berbagai harus sektor. memberikan subsidi. Kalau sekarang misalnya, katakanlah seluruh daerah di Bengkulu ini menerima dana dari pusat, kalau enggak itu mungkin kita mati besok ini. Iya, baik. Nah, oleh karena itu manfaatkan dana yang ada itu, membangun secara konkret di daerah, pada saatnya kita bisa mandiri, bukan merdeka. Baik, mandiri. Pak Samsul Rizal, terima kasih. Saya minta sedikit dari Pak Sugeng, silakan. Oke, terima kasih. Barangkali konsep terakhir bahwa tentang krisis kepercayaan itu maka harus diakhiri dengan solusi bahwa kita selektif di dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang. Artinya pengalaman yang lampau sudahlah, dan kita sudah mencoba secara hukum untuk mengawal dan bagaimana kalau memang melanggar hukum bisa dilakukan tindakan hukum. Tapi kenyataan sampai penghujung belum bisa. Maka salah satunya jalan adalah pilihlah pemimpin Masyarakat yang akan datang yang harus betul-betul selektif, Pak, ya. selektif dan tidak ngicu ya. Iya, baik, terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Pak Sugeng dan Pak Samsul Rizal atas kehadirannya pada kesempatan sore hari ini. Baik, saudara, sampai di sini bincang-bincang kita sore hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Afri Kurniawan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.